Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rian. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi informasi lagi seputar usaha konter kepada teman-teman semua. Nah, jadi di sini saya akan terus berbagi informasi selama teman-teman tetap mendukung dan tetap mencari informasi-informasi yang saya berikan yang ada di channel saya ini. Nah, oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan berbagi informasi lagi mengenai penyebab usaha konter kita itu bisa berkembang dengan pesat. Nah, jadi yang dimaksud berkembang itu adalah contoh di bulan ini barang kita hanya sedikit dan di bulan selanjutnya barang kita jadi tambah banyak. Nah, jadi itulah teman-teman yang disebut dengan berkembang. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan memberikan tips-tipsnya atau cara-caranya agar konter kita cepat berkembang. Nah, jadi ini menurut pengalaman saya ya teman-teman, menurut pengalaman saya, menurut yang saya alami selama membuka usaha konter, dan juga ini sudah saya buktikan di usaha konter saya dari usaha kecil sampai alhamdulillah usaha konter saya sudah mulai membesar. Nah, oke teman-teman, jadi saya akan melanjutkan saja. Sebelum menyaksikan ke video selanjutnya, alangkah baiknya klik dulu tombol subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi membangun channel ini dan saya terus berbagi informasi dan tidak akan pernah bosan berbagi informasi seputar usaha konter. Oke teman-teman, kita lanjut saja. Teman-teman, jadi di sini saya akan melanjutkan saja cara-caranya agar konter kita cepat berkembang tentunya. Tentunya semua orang memiliki rasa ingin konter kita agar cepat berkembang itu seperti apa. Nah, di sini saya hanya berbagi informasi, di sini saya hanya sharing pengalaman, dan di sini saya tidak bermaksud untuk sombong atau menggurui para senior-senior. Nah, oke teman-teman, jadi saya lanjut saja untuk yang pertama. Yang pertama itu kalau menurut saya itu dan cara saya itu, yang pertama itu adalah menghargai, menghormati, dan mempedulikan pelanggan. Nah, jadi ini adalah cara yang pertama, ini termasuk ujung tombak ya teman-teman. Ujung tombak itu cara yang paling wajib kita miliki, yaitu menghargai, menghormati, dan mempedulikan pelanggan. Jadi contohnya menghargai itu seperti apa? Nah, jadi kita ketika ada pelanggan datang itu kita harus bersikap bijaksana. Jangan sampai pelanggan kita cuekan. Jangan sampai kita pelayanannya itu jutek. Pelayanan kita harus baik, harus ramah, dan juga kita harus enak diajak berbicara. Karena cara yang pertama ini menurut saya adalah ujung tombak. Ujung tombak itu seperti sebuah perusahaan, dia ujung tombaknya kan sales atau marketing. Nah, kalau di usaha konter saya, khususnya di usaha konter saya, yaitu pelayanan ya teman-teman. Pelayanan kita harus kita benerin dulu, harus kita ubah dulu. Jika teman-teman yang masih melayaninya yang kurang baik atau kurang ramah, silakan diubah dengan cara harus baik, sopan, dan santun dalam berbicara dan melayani pelanggan. Pelanggan itu adalah raja. Jadi usaha kita itu kalau bukan pelanggan lagi yang beli, siapa lagi? Dan itulah pelanggan yang membuat usaha kita cepat berkembang. Maka dari itu mulai sekarang silakan teman-teman introspeksi diri, cara pelayanannya apakah sudah benar dan baik. Kalau misalnya sudah benar, tetap dipertahankan, kalau bisa tetap diubah menjadi lebih baik lagi. Apabila teman-teman belum merasa pelayanannya baik, silakan dirubah dari sekarang dan mulai sekarang. Nah, jadi itu ya teman-teman untuk yang pertama, menghargai, menghormati, dan mempedulikan pelanggan.
Nah, ke teman-teman, jadi kita lanjut saja untuk yang kedua. Nah, jadi kalau untuk yang kedua ini, menurut pengalaman saya juga, yaitu nabung 20% atau 30% dari penghasilan bersih dalam satu hari. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Misalnya kita jualan tuh dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Nah, misalnya kita dapat 100.000. Nah, 100.000 itu 30.000-nya itu kita simpen atau kita celengin teman-teman. Jadi untuk keperluan belanja di setiap bulan. Nah, jadi perhitungannya seperti ini ya teman-teman, cara menjelaskan detailnya nih. Misalnya teman-teman dalam sehari itu dapat 100.000, 30.000-nya kita celengin untuk belanja usaha konter kita, dan 70.000-nya itu untuk biaya lain-lain, contohnya air, listrik, dan kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi kalau untuk yang kedua itu kita harus nabung 20% atau 30% dari penghasilan atau profit sehari-hari. Nah, jadi untuk teman-teman nih yang masih bingung cara usaha konternya belum bisa berkembang, silakan ikuti langkah yang kedua ini. Jangan lupa juga kita selalu nabung. Jadi hasil tabungannya itu misalnya kita 30.000 itu dalam sehari. Kalau kita hitung dalam sebulan jumlahnya bisa 900.000. Nah, dari 900.000 itu kita belanjakan barang-barang usaha konter kita lagi teman-teman. Nah, jadi itulah cara yang kedua. Nah, jadi kita lanjut saja untuk cara yang ketiga. Cara yang ketiga itu adalah selalu ready stock ketika barang yang ingin dicari pelanggan. Nah, jadi maksudnya ini adalah ketika barang yang dicari pelanggan itu kita harus benar-benar ada teman-teman. Contoh, pelanggan mencari softcase, jenis softcase. Nah, kita harus mengadakannya dan kita juga harus ready stock. Jangan sampai ketika pelanggan mencari sebuah barang yang dibutuhkan, usaha konter kita tidak menyediakannya. Otomatis pelanggan akan kabur dan tidak akan pernah balik lagi. Nah, jadi untuk teman-teman nih, silakan di ready stock barang-barang yang menurut kebutuhan masyarakat sekitar. Nah, jadi di video-video saya juga ada barang-barang pokok atau barang-barang wajib dan barang-barang kebutuhan yang ada di konter kita untuk masyarakat sekitar. Nah, jadi itu adalah cara yang ketiga. Nah, jadi lanjut untuk yang keempat. Yang keempat itu adalah catat keinginan atau barang yang dicari oleh pelanggan. Nah, jadi misalnya di hari ini barang yang kita cari, maksudnya barang yang pelanggan cari itu tidak ada. Nah, kita harus kreatif dan kita harus tanggap untuk mencatatnya. Dan insya Allah kalau memang rezeki dan pelanggan itu balik lagi, kita sudah bisa menyediakannya. Dan otomatis juga pelanggan itu akan terus belanja di usaha konter kita. Jadi ibarat kata kayak kita itu memperhatikan kebutuhannya gitu teman-teman. Kita memperhatikan barang yang dicari pelanggan itu. Oleh sebab itu silakan catat kebutuhan atau barang yang dicari oleh pelanggan. Nah, itu jadi untuk yang keempat. Nah, ke teman-teman, jadi di sini saya lanjut saja untuk yang kelima dan yang terakhir. Nah, jadi untuk yang kelima dan terakhir ini adalah selalu tambah modal di setiap bulannya. Maksudnya seperti ini ya teman-teman. Misalnya di bulan Juni ini kita nabung 30.000 per hari. Nah, jadi di bulan Julinya kita harus nabung 40.000 dalam satu hari. Jadi dari kita nabung setiap bulan itu misalnya 30.000 di bulan Juni, di bulan Juli 40.000, di bulan Agustus 50.000. Nah, akan lama-lama tabungan kita menumpuk dan kita bisa membeli
beberapa macam aksesoris handphone dan kita bisa membeli semua kebutuhan usaha konter kita. Nah, jadi itulah teman-teman cara yang kelima. Selalu tambah modal dalam setiap bulan. Oke teman-teman, jadi itulah 5 cara yang saya gunakan untuk agar usaha konter kita bisa berkembang dengan pesat dan cepat. Nah, jadi mungkin saja semua pengusaha konter itu memang beda caranya, dan semua pengusaha konter itu mempunyai cara kreativitas masing-masing. Nah, jadi inilah cara saya ya teman-teman, cara saya dalam melakukan suatu perkembangan usaha konter. Jadi cara inilah yang saya lakukan. Jadi di sini saya cuman berbagi informasi saja gitu teman-teman. Jadi saya hanya sharing saja. Cara saya hanya saya sharing dan saya bagikan kepada teman-teman semua yang setia menonton channel saya, yang mencari informasi seputar usaha konter juga, yang mencari tips-tips atau cara-cara sederhana dalam mengelola usaha konter. Nah, jadi itulah teman-teman informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman semuanya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan channel ini bisa bermanfaat, dan saya tidak akan pernah bosan berbagi informasi mengenai seputar usaha konter. Nah, oke teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada penjelasan atau pemberitahuan yang kurang detail gitu teman-teman. Maksudnya kurang lengkap lah, kurang jelas. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.